తప్పితే 50 లక్షలు ఇస్తా. ఇది ఫిక్స్. నీ అబ్బా ఆగండ్రా. అశోక్, నేను చెప్పేది విను. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLNT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLNT TV selalu hadir dengan film-film pilihan menemani waktu bersantai sahabat sekalian. Kali ini SLNT TV akan berbagi sebuah cerita dari film yang berjudul Super Maci. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ini dia alur cerita selengkapnya. Tapi sebelumnya, inilah dia para pemeran ataupun tokoh di dalam film ini. Krisnamurti atau Raju adalah pemeran utama pria. Menakshi adalah pemeran utama wanita, dan Prasad merupakan ayah Menakshi, lalu Murti adalah ayah Raju, Chandra Rao adalah atasan Menakshi, dan Satya Murti adalah paman dari Menakshi. Itulah para pemeran ataupun tokoh di dalam film ini. Selanjutnya mari kita simak alur cerita film selengkapnya. Tapi sebelumnya ingat untuk dukung selalu SLNT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Langsung saja, ini dia alur cerita selengkapnya. Menakshi memandang keluar jendela sambil menikmati secangkir teh untuk menenangkan diri sebelum ia mulai melakukan presentasi di ruangan kantornya. Tak berapa lama ia memasuki ruangan rapat dan atasannya Chandra Rao menyemangati Menakshi dan mengatakan karirnya akan sukses bila ia bisa menyelesaikan presentasi ini dengan sangat baik. Menakshi tersenyum penuh keyakinan dan memulai presentasinya di hadapan para tamu. Namun di tengah-tengah presentasinya, teleponnya berbunyi dari nomor yang tidak ia kenal. Ia menerima telepon tersebut, dan tanpa ragu, ia malah meninggalkan ruangan itu. Chandra Rao memanggilnya dan berusaha menahan Menakshi untuk tetap meneruskan presentasinya. Tapi, ia tetap pergi meninggalkan ruangan rapat tersebut. Menakshi mengendarai mobilnya, tiba ke sebuah lapangan besar di mana pertandingan final kabadi sedang dilakukan di sana. Namun, hujan turun dengan derasnya. Ia bertanya pada seorang penduduk dan menanyakan tentang Krisnamurti atau yang biasa disebut Raju. Ia mengatakan Raju tengah memimpin pertandingan kabadi. Menakshi melangkah mendekati lapangan kabadi dan melihat pertandingan tersebut. Ia tersenyum saat melihat sosok Raju yang selama ini ia cari tengah bermain kabadi dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Menakshi mengambil foto mereka dan dirinya tanpa diketahui oleh Raju. Menakshi mengikuti kemanapun Raju pergi. Ia merasakan jatuh cinta pada Raju ketika ia melihat secara langsung. Ia berjanji suatu saat bisa membuat Raju mencintai dirinya seperti dirinya mencintai Raju. Menakshi mengikuti ayah Raju sampai ke rumahnya. Tuan Murti yang ketakutan berhambur masuk ke rumah dan meminta istrinya tidak membukakan pintu, namun Ibu Raju tidak mendengarkan perintah suaminya. Ia membukakan pintu untuk Menakshi dan melihat pintu terbuka, Menakshi langsung menerobos masuk ke rumah tersebut dan mengatakan kalau ia sangat mencintai Raju, putra mereka. Mendengar hal itu, orang tua Raju sangat senang karena ia merasakan Menakshi adalah seorang wanita yang baik. Menakshi mencoba mengajak mereka berfoto bersama sebelum ia meninggalkan rumah Raju. Malam harinya, Menakshi mendatangi bar kecil tempat Raju bekerja sebagai penyanyi di sana. Ia hanya duduk sambil tersenyum memandang ke arah Raju yang tengah menyanyi menghibur tamu yang datang berkunjung. Menakshi benar-benar merasa senang bisa melihat Raju lebih dekat lagi.
Setelah melihat Raju selesai bernyanyi, ia memberanikan diri mendekati Raju yang sedang bersama teman-temannya. Meenakshi mencoba menghilangkan rasa gugupnya ketika melihat Raju dari jarak yang begitu dekat. Hingga akhirnya ia mengatakan perasaannya kalau ia mencintai Raju. Mendengar hal itu, Raju merasakan Meenakshi adalah gadis yang aneh. Karena tiba-tiba ia mengatakan cinta pada dirinya, padahal ia sama sekali tidak pernah bertemu atau melihatnya sebelumnya. Setelah mengatakan cintanya, Meenakshi meninggalkan tempat tersebut. Meenakshi mendatangi lagi Raju yang berada di sebuah kedai teh. Kali ini Raju memanggilnya untuk duduk bersama menikmati segelas teh bersama. Raju menanyakan mengapa Meenakshi begitu mencintainya. Meenakshi menjawab, ia tidak butuh alasan yang bisa membuatnya jatuh cinta kepada Raju. Tapi, tiba-tiba Raju menghentikan sebuah motor yang dikendarai oleh seorang wanita cantik. Tanpa ragu, ia mengatakan kalau ia mencintai wanita tersebut. Tapi, dengan tegas wanita itu langsung menolak Raju dengan alasan ia sama sekali tidak mengenal Raju. Tak lama setelah wanita itu pergi, Raju mendekati Meenakshi dan mengatakan itulah jawaban cinta yang diucapkan Meenakshi kepadanya. Ia sama sekali tidak mencintai Meenakshi. Raju juga langsung mengusir Meenakshi dari hadapannya. Tuan Murti yang menjadi debt collector mendatangi seorang nasabahnya yang bernama Adi. Namun sampai di sana Adi sama sekali tidak membayar hutangnya. Ia malah memukul Tuan Murti hingga tersungkur. Setelah terjatuh, Tuan Murti langsung menelpon Raju untuk meminta bantuan kepadanya. Raju yang mendapat kabar itu langsung menuju ke tempat di mana ayahnya berada. Setelah sampai di sana dan ayahnya menceritakan semuanya, ia bukan memberi pelajaran pada Adi tapi memanas-manasi ayahnya untuk menghajar Adi sendiri. Karena ini adalah kesalahan ayahnya memberikan pinjaman pada Adi yang terkenal sebagai preman di tempat ini. Mendengar kalimat Raju, Tuan mulai merasa kesal dan ia memberanikan diri menghadapi Adi dan juga anak buahnya. Satu persatu ia hadapi kali ini tanpa rasa takut. Hingga saat menghadapi Adi, Raju membantunya dan menekannya untuk membayar semua hutang yang ia miliki. Adi pun langsung membayar semua hutang yang ia miliki kepada Raju. Pagi harinya Meenakshi tetap mendatangi Raju yang sedang bersama ayah dan teman-temannya. Melihat Meenakshi datang, Raju langsung menyiramkan kopi yang sedang ia minum ke wajah Meenakshi. Melihat hal itu, Tuan Murti marah kepada Raju dan meninggalkannya. Saat melihat raut wajah Meenakshi berubah menjadi sedih ketika mendapat perlakuan itu, Meenakshi juga pergi meninggalkan Raju setelah mendapat perlakuan tersebut. Raju didatangi Ashok, yang merupakan pria yang mencintai Meenakshi. Ia mengancam Raju untuk tidak menemui Meenakshi lagi. Mendapat ancaman itu, Raju mendatangi kantor Meenakshi dan mengatakan ia sangat terganggu dengan apa yang ia alami saat ia didatangi oleh Ashok. Melihat Raju datang ke kantornya, Meenakshi sangat senang dan mengajaknya berbicara di taman. Di sana tiba-tiba Ashok muncul dan mengatakan kalau ia mencintai Meenakshi. Mendengar hal itu, Meenakshi malah mengatakan ia sangat mencintai Raju dan tidak mencintai Ashok. Mendengar hal itu, Raju menyetujui bila Meenakshi mencintai Ashok, tapi Meenakshi sama sekali tidak mau, ia hanya mau bersama dengan Raju. Mendengar hal itu, Raju merasa kesal dan pergi meninggalkan mereka. Keesokan harinya, Raju memberikan sebotol air mineral kepada Meenakshi ketika ia datang menghampiri Raju sambil tersenyum. Meenakshi tanpa ragu meminum air yang diberikan oleh Raju dan ia sangat bahagia ketika melihat Raju tersenyum dan menegurnya. Raju mengajak Meenakshi untuk menghabiskan malam bersamanya dan mendengar hal itu ia seperti dilecehkan dengan air mata yang tertahan di matanya. Ia berlalu begitu saja dan sama sekali tidak mendengarkan teriakan Raju yang terus memanggil namanya. Meenakshi terdiam dan memikirkan yang dibicarakan oleh Raju dengannya. Ia memikirkan dalam-dalam apakah dirinya akan menerimanya atau tidak, hingga akhirnya ia mengambil jalan untuk menerima tantangan Raju.
Ia pun menemui Raju kembali di tepi pantai dan mengatakan kalau ia menerima tantangan yang diberikan oleh Raju. Mereka pun sama-sama bersiap. Meenakshi menjemput Raju di rumahnya dan mereka pergi ke suatu tempat pariwisata di daerah tersebut. Mereka menyewa sebuah kamar pada hotel itu. Sesampainya di kamar saat mereka ingin melakukan hubungan badan, tiba-tiba Raju bangkit dan menghina Meenakshi. Ia mengatakan Meenakshi adalah wanita murah dan rendahan yang mau diajak tidur dengannya dan mengatasnamakan cinta. అట్లీస్ట్ నీ మీద గౌరవం వచ్చుండేది. Ia juga mengatakan seharusnya Meenakshi bisa menolak saat ia mengajaknya menghabiskan malam bersama dengannya. Meenakshi hanya terdiam di pinggir ranjang tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Raju mengatakan lagi kalau Meenakshi masih tetap mendekatinya dan mengganggu hidupnya lagi, ia akan membunuh Meenakshi bila ia tidak mendengarkan apa yang dia ucapkan. Raju mengenakan kembali kemejanya dan berlalu meninggalkan Meenakshi yang masih berada di tepi ranjang dan terus menahan tangisnya. Di tempat berkumpulnya dengan bangga, Raju menceritakan tentang Meenakshi yang berhasil ia rendahkan dan ia lecehkan. Namun tanpa disangka ibunya mendengar semua perkataan Raju, membuatnya marah dan memaki putranya serta mengatakan ia merasa malu memiliki putra seperti Raju yang merendahkan wanita. Ibunya tidak ingin memaafkan Raju sebelum ia meminta maaf kepada Meenakshi yang merupakan gadis baik dan pantas menjadi istri Raju. Setelah memaki putranya, ia pergi dan ayah Raju pun menasihati putrinya, karena mungkin hal yang sama juga akan menimpa adik perempuan Raju suatu hari. Setelah mendengar semua nasihat orang tuanya, Raju mulai meminta semua teman-temannya untuk mencari dan menghubungi Meenakshi. Mereka mencari Meenakshi tapi tidak juga menemukannya. Raju memutuskan untuk mendatangi kantornya, tapi atasannya mengatakan kalau Meenakshi sudah resign dari kantornya. Raju pun melangkah mencari Meenakshi lagi mendatangi kantor provider untuk melacak alamat Meenakshi, tapi Raju dibuat terkejut ketika melihat alamat yang didaftarkan adalah alamat rumahnya sendiri. Bahkan di sana dituliskan kalau Meenakshi adalah istri Raju. అదేంటి బావా మీనాక్షి నంబర్ మీ ఇంటి అడ్రస్ మీద ఉంది. Sampai di rumah kedua orang tua, Raju memberitahu putranya kalau semua berkas-berkas terdapat nama Meenakshi dan menuliskan status Meenakshi sebagai istri Raju. Semua orang dibuat bingung dan terkejut hingga Raju memutuskan untuk mencari Ashok, tapi Ashok sebelumnya tidak mau memberitahu keberadaan Meenakshi. Hingga Raju merasa kesal dan mengancamnya dengan pecahan botol, hingga ia mengatakan kalau Raju harus pergi ke sebuah desa di Sringapuram dan ia diminta menemui Satyamurti. Raju mengendarai sepeda motornya memasuki desa Sri Rangapuram dan menemui Satyamurti. Tapi Satyamurti menghindarinya. Apalagi saat Raju menyebut nama Meenakshi dan ia mencarinya. సార్ సత్యమూర్తి గారు ఆగండి సార్. Raju terus mengejar Satyamurti dan menanyakan keberadaan Meenakshi. Satyamurti mengatakan untuk apa mencari Meenakshi setelah Raju merendahkan dan melecehkannya sebagai seorang wanita. Satyamurti kemudian menceritakan kalau Meenakshi adalah keponakannya yang telah ditinggal oleh ibunya sejak ia kecil. Ia hidup dan dirawat oleh ayahnya. Meenakshi tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik dan periang. Hingga suatu hari ia diminta temannya untuk membuatkan surat cinta yang akan ditujukan kepada seorang pemuda. అయినా ఏమని ఎస్ఎంఎస్ పెట్టాలి? అలా ఉంది. ప్లీజ్ 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 కాస్త హెల్ప్ చేయవే ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. Ketika ia berhasil membuat surat tersebut dan langsung mengirimkannya kepada temannya. Tapi Meenakshi melakukan kesalahan. Ia salah menekan nomor belakang hingga ia salah mengirim pesan tersebut. Setelah kejadian itu, Meenakshi selalu ditelepon dengan pemuda yang ia kirimi surat tersebut dan pria itu adalah Raju. Meenakshi mencoba menjelaskan tentang kesalahan yang ia lakukan, tapi Raju tetap menelponnya dan mengatakan ia sudah langsung mencintai Meenakshi dan ia memanggilnya dengan sebutan Miss Class. Hingga akhirnya mereka pun akrab satu sama lain, walaupun tidak pernah melihat wajahnya hingga Meenakshi pun menuliskan nama Raju di handphonenya Mr. Misa. రోజుకోసారి ఫూల్ అవడానికి నేను రెడీగా ఉంటానండి క్లాస్ గారు. Namun Mr. Misa yang menelpon Miss Class mengatakan ia telah berjanji di hadapan patung dewa ibu Meenakshi dan ia akan mencintai Miss Class seumur hidupnya.
Paman Meenakshi yang mengetahui kedekatan Meenakshi dengan Mr. Misa memintanya menceritakan kepada ayahnya. Apalagi saat ini ia telah diterima di sebuah perusahaan baik dan ia bisa memikirkan masa depan bersama pria pilihannya itu. Meenakshi merasa malu untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Hal itu membuat Meenakshi mengambil keputusan untuk mengajak bertemu Mr. Misa di jembatan Davis hari ini pukul 5 sore. Mendengar hal itu, Raju sangat senang dan sangat bersedia bila Miss Class mau menemuinya. నా ఫేవరెట్ ప్లేస్ అండి అమ్మాయి నన్ను కలుస్తా అందరా Ayah Meenakshi yang mendapatkan masalah di sebuah kantor asuransi merasa kesal. Dan melihat hal itu, Raju yang berada di dekatnya langsung membantunya. Dan hingga urusan ayah Meenakshi selesai, mereka terlihat akrab dan ayah Meenakshi langsung menyukai Raju. రండి మాస్టారు కూర్చోండి ఫోన్లో మందు రోడ్డు మీద వచ్చే Sementara, Meenakshi tidak dapat pergi bertemu dengan Mr. Misa karena ayahnya belum kembali dan meminta Mr. Misa untuk menunggunya. Setelah ayah Meenakshi kembali, ia mengatakan kepada Meenakshi dan juga Satyamurti kalau dirinya telah menemukan pria yang cocok untuk Meenakshi jadikan sebagai suaminya. Mendengar hal itu, Meenakshi kebingungan. Sementara Mr. Misa selalu menelponnya. Satyamurti mengatakan kalau Meenakshi harus mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa Meenakshi mencintai Mr. Misa. Tapi Meenakshi tidak menuruti permintaan pamannya dan membiarkan Mr. Misa menunggunya sepanjang malam. Meenakshi mengatakan pada ayahnya akan menuruti permintaannya hingga ia tertidur di dada ayahnya. Namun ia terkejut ketika melihat ayahnya yang begitu lemah. Meenakshi memeriksa denyut nadi ayahnya hingga akhirnya ia menjerit dan menangis sejadi-jadinya ketika mengetahui ayahnya telah meninggal dunia. Meenakshi dan Satyamurti langsung mengkremasi prasat. Tapi Satyamurti meminta Meenakshi untuk memberi keputusan kepada Mr. Misa. Meenakshi pun mengatakan ia tidak lagi mau berhubungan dengan Mr. Misa dan ia meminta jangan pernah lagi menghubungi Miss Class. ఎందుకంటే నేను నిన్ను లవ్ చేయట్లేదు నాకు ఫోన్ చేయకు. Sambil menangis, keduanya membuang handphone mereka hingga saat itu mereka tidak lagi pernah saling berhubungan satu sama lain. Satyamurti mengakhiri ceritanya disambut gelak tawa Raju yang penuh kebahagiaan. Akhirnya ia menemukan Miss Class yang selama ini telah ia cari. Ia pun mengatakan bahwa dirinya adalah Mr. Misa. Dan dia jugalah yang akan dijodohkan oleh ayah Meenakshi kepada Meenakshi. Ashok memerintahkan anak buahnya untuk menghajar Raju karena tetap mendekati Meenakshi. Raju menjelaskan kalau Meenakshi adalah Miss Class yang selama ini ia cari. Tapi lagi-lagi Ashok tidak mendengarkan Raju. Ia terus memukuli Raju hingga Raju kehabisan kesabaran dan memukuli semua anak buah Ashok hingga mereka merasa takut. కానీ నేను లవ్ చేసిన అమ్మాయే మీనాక్షి Meenakshi menangis di depan makam ayahnya dan meminta maaf karena ia tidak bisa menuruti kemauan terakhir ayahnya. Kemudian, ia ke kuil ibu Meenakshi dan Raju menyusulnya, lalu ia menelpon Meenakshi sebagai Mr. Misa dan Meenakshi terkejut ketika ia mengetahui Mr. Misa adalah Raju. నిజంగానే చంపేస్తాను రా. Tanpa rasa canggung, Raju meminta maaf pada Meenakshi dan menjelaskan semua yang terjadi. Meenakshi sangat bahagia karena Raju mau mencari dirinya dan mencintai dirinya. Mereka pun saling berpelukan di bawah pohon suci di kuil ibu Meenakshi dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari sebuah film yang berjudul Super Machi. Dari film ini kita belajar bahwa buah kesabaran itu akan selalu manis ya sahabat. Apapun situasi dan kondisinya, kesabaran adalah kunci untuk bisa keluar dari suatu masalah. Kesabaran Meenakshi dalam menanti kekasih hatinya akhirnya berbuah manis. Sang Raju menyadari bahwa Meenakshi adalah wanita yang selama ini ia cari dan ia cintai. Mereka pun dapat dipersatukan karena buah kesabaran dari mereka. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.